Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Jonathan Sutanto. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan pidato mengenai pendidikan student teknologi atau pelajar teknologi. Nah, perlu kita ketahui bahwa teknologi ini semakin canggih di dunia. Buktinya apa? Ya, negara Cina bisa membuat matahari buatan, terus membuat 5G dan lain sebagainya. Dan perlu kita tahu bahwa sekitar 4,66 miliar juta jiwa penduduk di dunia atau sekitar 60% populasi dunia itu menggunakan teknologi. Dan kita perlu tahu bahwa pelajar itu salah satunya itu membutuhkan teknologi itu sebagai kebutuhan pokok. Karena tiap hari mereka menggunakan teknologi untuk bersekolah, dan juga mungkin nanti kedepannya itu teknologi kan semakin berkembang sehingga semuanya itu menggunakan teknologi. Contohnya di Jepang itu kereta api menggunakan teknologi, terus sekolah-sekolah itu juga menggunakan teknologi seperti laptop dan lain sebagainya. Dan banyak mengatakan atau banyak yang menanyakan mengapa sih teknologi menjadi kebutuhan pokok, terus bagaimana atau apa kelemahan dan kelebihan dari teknologi bagi pelajar, dan juga apa dampak teknologi bagi para pelajar, dan juga cara untuk mencegah hal-hal yang negatif tersebut. Oke, mari saya bahas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan dari teknologi bagi para pelajar. Oke, kelebihannya teknologi pertama lebih atau dapat mencari informasi lebih banyak. Kita perlu tahu bahwa teknologi seperti Google, Yahoo, dan juga memakai internet pastikan itu kita bisa mendapatkan ilmu lebih luas seperti informasi tentang dunia, tentang berita, tentang hoax, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan itu banyak semua di Google, dan kita bisa mencarinya. Nah, itu kan kita bisa mencarinya, yang artinya bahwa kita bisa mencari informasi lebih banyak. Itu salah satu kelebihannya, karena dengan tidak ada teknologi koran itu dia tidak banyak, hanya seberapa saja itu. Kedua, itu kelebihannya kita dapat menyerap ilmu lebih banyak dari teknologi. Kita bahwa kita kerja itu kan kita bingung loh, aduh ini cara kerja gimana, atau cara kuliah gimana. Di internet juga ada seperti YouTube, itu kan ada tutorial kuliah, tutorial kerja. Jadi kita bisa mencari ilmu banyak, seperti kayak YouTube yang menginspirasi, seperti kayak contohnya ya Mas Map, Yudi Sardana, Deddy Kobuser, Cokro TV itu mendapatkan ilmu banyak. Saya seperti yang dulu, yang sekarang ini yang Luhut Binsar itu kan dibilang bisnis PCR, tapi ternyata saya di YouTube itu tidak, dia malah justru mencari agar PCR lebih murah gitu. Ketiga, itu kita tidak perlu lagi berjalan terlalu lama, atau kita hanya duduk diam saja. Makanya kita duduk diam mencari informasi di internet. Nah, itu internet kita hanya duduk diam lihat berita. Kan kalau gitu kan yang sih beli koran dulu kan jauh gitu. Kalau sekarang kan di rumah bisa itu. Terus yang keempat itu internet maksudnya lebih murah biayanya. Mengapa? Karena kita koran kan bayar 5.000, 10.000. Nah, tapi kan kalau kita ya di internet kan cuma ya doang, saya nggak tahu banyak uang gitu loh. Nah, sehingga saya akan menjelaskan kelemahannya. Pertama, dapat membuat orang males. Jelas lah, kalian aja duduk diam nonton TV, nonton berita, kita hanya tiduran. Terus kalau siswa kita hanya zoom mentengi guru, hanya lihat dulu tanpa ada kita gerak-gerak, enggak gerak-gerak, makanya membuat kita makin malas gitu loh. Kedua, dapat menyerap hoax. Kita perlu tahu bahwa di internet ini banyak informasi yang sebenarnya itu sebagai provokasi. Contohnya aja demo-demo yang sekarang itu pasti kan ada provokatornya pasti dari internet, karena semua orang bisa lihatnya dari internet, karena semakin canggih sekarang, tidak menggunakan digital lah, tidak menggunakan
kayak punya TV atau koran tidak menggunakan lagi, tapi punya internet luas, jadi satu informasi masuk bisa jadi ya gitu. Ketiga itu banyak kejahatan yang terjadi kayak seperti pembunuhan, terus penculikan, karena kan data-data orang kan masuk semua, jadi kita bisa diambil datanya, dicopot, terus dihack dan lain sebagainya. Kan dampak positif dan negatif bagi pelajar. Dampak positifnya pertama, pelajar dapat menyebarkan firman Tuhan lebih luas lagi. Contohnya kan di internet kan banyak toh, kita bisa menyebarkan kasih kita kepada orang-orang di luar sana di YouTube. Karena di YouTube itu kita bisa lihat orang-orang, semua orang di dunia bisa lihat, jadi kita bisa menyebarkan kasih kita kepada lebih banyak orang lagi kan. Kalau misalnya di gereja di mana kan dikit orang, kalau misalnya di YouTube kan bisa banyak. Nah itu. Kedua, dapat menyapa iman lagi. Nah ini bagi kita kan banyak ada khotbah itu, kita bisa menyebabkan iman kita bisa tumbuh, bisa lebih besar lagi karena banyak khotbah, banyak firman Tuhan, banyak lagu-lagu, jadi otomatis iman kita akan kuat. Ketiga itu kita akan lebih dewasa lagi dan lebih rajin lagi karena banyak Alkitab di dunia ini. Terus juga kita bisa rajin karena apa? Karena kita bisa baca Alkitab kan biasanya malah kita baca dari buku kan, jadi kita lah terus ada kayak pengertiannya, terus kayak juga firmannya gitu. Oke, 4 positifnya yaitu dapat lebih baik dalam berkomunikasi. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita berkomunikasi itu hanya bertemu dengan orang-orang dekat kita, tapi kalau kita berkomunikasi dengan orang luar itu kita tidak bisa, karena kita hanya sekedar berkomunikasi saja. Tapi kalau misalnya menggunakan teknologi seperti Zoom, itu kita bisa berkomunikasi dengan orang luar, atau contohnya kalau kita yang ada di luar negeri itu bisa komunikasi tanpa perlu kita harus datang ke sana gitu. Nah ini adalah dampak negatif teknologi bagi para pelajar. Itu yang pertama adalah mencontek. Kenapa? Karena kita tahu bahwa teknologi ini sangat luas kan, informasi luas kan. Nah kita itu bisa jadi soal susah itu bisa mencontek, karena di Google itu semua jawaban soal lah, dari ketik soalnya ini muncul jawabannya, kita copy paste, kita comot taruh di soal kita. Kedua, pelajar akan semakin banyak dosa. Mengapa? Karena kan banyak seperti pornografi, terus kotor dan lainnya. Contohnya ke teman saya. Nah, mengapa teman saya bisa berkata kasar? Ya, karena dia mencari di internet seperti kayak game. Itu banyak kata-kata yang kasar yang termasuk, dan dia tidak mampu atau tidak bisa untuk menanganinya, jadi dia pasang untuk seperti itu. Terus seperti pembunuhan. Nah kalau kita game seperti Among Us itu kan bunuh-bunuhan itu kan, dan itu untuk remaja itu akan termaruh dan akan membunuh juga kalau misalnya tidak bisa, atau kuat imannya tidak kuat. Ketiga adalah pelajar akan semakin jauh, atau remaja Kristen akan semakin jauh dengan Tuhan. Atau mengapa? Karena main game kita akan lupa dengan Tuhan, kita lupa membaca Alkitab, lupa berdoa, bersaat teduh. Artinya ini akan menjauhkan diri kita kepada Tuhan, dan itu tidak baik. Mengapa? Nanti hati kita akan kosong, dan kita justru iblis akan masuk, dan kita akan sering berbuat dosa. Tuh. Nah, ini adalah cara mencegahnya itu bagaimana? Pertama, menanamkan firman Tuhan sejak kecil, yang artinya sejak kita ini, sejak kita masih baru lahir, bahkan itu kita harus menanamkan firman Tuhan, terus kita membaca firman Tuhan setiap hari. Untungnya saya itu dari sekolah, dari SD itu diajarkan untuk membaca firman Tuhan dan devotion atau nyembah Tuhan tiap pagi, yang artinya saya pun bisa artinya. Kedua yaitu mengajarkan karakter sejak dini. Mengapa? Karakter itu penting. Kalau misalnya karakter kita tidak terbangun sejak dini,
kita tidak memiliki karakter, maka karakter yang buruk yang akan kita terima, dan itu sangat bahaya. Maka kita akan melakukan dosa yang itu menguatkan iman kita. Karena mengapa? Jika iman kita tidak kuat saat kita ingin melakukan dosa seperti menyontek itu tadi, itu kita kan justru akan menyontek. Tapi kalau iman kita kuat, maka kita tidak akan mencontek. Nah, makanya dari itu. Yang ketiga itu kita harus terus berdoa. Mengapa? Karena dengan berdoa kita akan tahu jawabannya, dan Tuhan akan menolong kita, karena doa itu sangat besar kuasanya. Nah, terakhir saran dari saya yaitu pandemi agar segera berakhir dan sekolah akan dibuka. Mengapa? Kalau misalnya online itu kita kan malas-malas, apalagi dalam devotion kan dikit toh. Contohnya aja sekolah saya ini devotionnya hanya yang ikut tuh 11 20, asli kan siswanya 100 gitu. Makanya segera offline lagi agar kita bisa menyembah Tuhan bersama lagi dan bisa membangun karakter kita di dalam sekolah. Oke, sekian dari pidato saya. Mohon maaf jika ada sepatah kata yang salah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.